Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well, guys, ketemu lagi dengan Mem Yuri. Kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi penilaian akhir semester untuk kelas 10, pelajaran bahasa Inggris, peminatan tahun 2020. Nah, tentunya kalian sudah menanti-nanti kisi-kisi ini ya untuk persiapan sebelum ujian akhir semester. Oke, what do you think? Are you ready? Let's go. Well guys, kita akan mulai dari unit pertama ya. Sebelum saya sampaikan materinya, terlebih dahulu setiap unit saya akan membacakan mengenai kompetensi dasar. Nah, kalian sudah tahu kompetensi dasar ya. Pencapaian dasar yang ingin dihasilkan dari setiap unit yang ada. Kita coba lihat di unit yang pertama. Unit yang pertama ini KD-nya adalah KD 3.1. Kita baca yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan, bank, instansi lainnya dengan memberikan dan meminta informasi terkait jati diri dan informasi yang relevan sesuai dengan konteks penggunaannya. Secara garis besar di unit ini kita akan belajar bagaimana mengisikan form ya. Nah, dari form ini kita akan mencari informasi ataupun memberikan informasi mengenai jati diri dan informasi lainnya yang masih relevan. Nah, kita coba cek materinya ya. Di sini disebutkan bahwa materi yang dipelajari di unit ini yaitu mengenai ungkapan meminta dan memberi informasi jati diri. Informasi tentang diri pribadi ya. Nah, di sini soalnya bisa berbentuk dialog, yaitu percakapan antara satu dengan dua orang atau lebih mengenai bagaimana mereka mencari informasi tentang jati diri seseorang dan orang lainnya. Oke, kemudian di materi ini juga akan diberikan bentuk form dan kalian bisa mendapatkan informasi yang terkait tentang seseorang dari pengisian form yang ada. Jadi nanti bentuknya ada form dan kalian akan diminta untuk memilih jawaban yang paling tepat sesuai dengan form yang diberikan. Kemudian di materi ini juga untuk ujian kali ini bentuk soalnya adalah informasi tersirat dan tersurat. Nah, tentunya kalian udah paham dong makna dari informasi tersirat dan tersurat. Ya, betul. Informasi yang tersurat artinya semua jawaban yang ditanyakan oleh soal itu tidak akan jauh-jauh dari form yang ada atau dialog yang ada. Sedangkan untuk informasi tersirat, maka yang lebih diutamakan adalah pemaknaan, pemahaman terhadap teks. Bisa jadi bentuknya adalah sinonim ataupun antonim. Oke, you get it? Kita akan lanjutkan ke unit 2. Kita baca dulu apa ya KD yang ada di unit 2. Oke, di unit 2 ini KD-nya adalah KD 3.2, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan, dan juga tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan melakukan sesuatu tindakan ataupun suatu kegiatan ya pada waktu yang akan datang, saat ini, dan masa lampau sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, untuk KD ini yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan unsur kebahasaan should yang nantinya akan berdampingan dengan should plus simple, should plus continuous, dan juga should plus perfect. Nah, spesial untuk di unit ini tidak hanya should yang akan saya berikan soalnya, tapi juga must dan have to. Kenapa? Karena memang ketiganya memiliki arti yang sama, cuma bedanya adalah di makna penggunaan ya. Kita lanjutkan.
Materi untuk unit ini yaitu ungkapan keharusan, ya. Nah, bentuk soalnya adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan apa saja yang dipelajari di unit ini yaitu unsur kebahasaan penggunaan should plus simple. Nah, simple ini maknanya adalah bentuk tenses, bisa simple present, bisa simple past ataupun simple future, ya. Kalian pelajari lagi materi di buku kalian. Kemudian penggunaan should plus continuous. Continuous ada dua jenis, yaitu bisa present continuous ataupun past continuous. Ciri dari continuous adalah penggunaan kata kerja plus ing. Ingat ya. Kemudian ada penggunaan should plus perfect. Perfect juga ada dua, present perfect dan juga past perfect yang umum digunakan. Nah, cirinya adalah penggunaan auxiliary dan kata kerja ketiga. Nah, ini juga kalian harus bisa mengidentifikasikannya dalam bentuk kalimat. Nah, tadi yang saya bilang spesialnya bahwa di unit ini soal-soal untuk PAS-nya ya, saya tambahkan dengan penggunaan must dan juga have to. Karena ketiga-tiganya memiliki arti yang sama yaitu harus. Cuma seberapa persen bentuk harusnya, nah itu yang sudahnya tentu kalian pelajari. Buka kembali buku catatannya. Dan jangan lupa untuk lebih teliti membaca soal. Oke? Lanjut yuk ke unit 3. Ya. Di unit 3 ini KD-nya adalah KD 3.3. Yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi, dan meminta informasi terkait tindakan ataupun kegiatan ataupun kejadian yang akan datang, sedang dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, untuk unit ini perhatikan unsur kebahasaan yaitu penggunaan will, ya, will dengan simple ataupun will dengan continuous ataupun will dengan perfect. Oke? Nah, materi yang dipelajari di unit ini yaitu mengenai ungkapan-ungkapan terkait tindakan yang ada, yang sedang ataupun sudah dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang. Ingat, poinnya adalah di waktu yang akan datang. Sudah dilakukan di waktu yang akan datang, akan dilakukan di waktu yang akan datang, ya. Nah, soalnya yaitu mengidentifikasikan unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan seperti apa? Yaitu unsur kebahasaan penggunaan will plus continuous. Ya, ingat continuous, verb plus ing, verb 1 plus ing. Kemudian penggunaan will plus simple, ya. Seperti contohnya penggunaan simple present. Kemudian will plus perfect. Ingat tadi perfect ya, penggunaan auxiliary verb plus kata kerja ketiga. Nah, dari mulai unit 2 dan unit 3 kita masih berbicara mengenai soal-soal yang mengidentifikasikan unsur kebahasaan ya guys. Oke. Oke, well, kita lanjutkan ke unit 4 ya. Apa KD di unit 4? Ya, unit 4 KD-nya adalah KD 3.4. Kita baca. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan setara. Ingat, hubungan setara antara dua benda ataupun tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya. Ingat ya, harus setara. Nah, di materi ini kalian diminta untuk memberikan fokus lebih terhadap penggunaan unsur kebahasaan both and, not only but also, either or, dan neither nor. Oke, kita lanjut. Nah, materinya yaitu mengenai ungkapan untuk menyatakan hubungan antara dua benda ataupun tindakan yang setara. Bentuk soalnya adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan, yaitu unsur kebahasaan penggunaan both and dalam kalimat. Ya, nanti kalian akan diberikan soal, kemudian kalian menentukan apakah menggunakan both and, not only but also, dan seterusnya untuk melengkapi kalimat tersebut. Ya, kemudian juga penggunaan either or
kemudian not only but also, dan yang terakhir yaitu penggunaan neither nor. Jadi bentuk soalnya bisa berbentuk soal teks rumpang ataupun bentuk dialog yang nantinya kalian sesuaikan dengan unsur kebahasaan yang tepat sehingga kalimat ataupun dialog itu menjadi sempurna. Kita lanjutkan ke unit 5. Ada apa di unit 5? Unit 5 KD-nya adalah KD 3.5, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks recount, lisan dan tulisan dalam bentuk biografi dengan memberi dan meminta informasi terkait tokoh terkenal, sesuai dengan konteks penggunaannya. Ingat, di materi ini kita belajar mengenai recount text. Lebih spesifiknya yaitu menggunakan informasi mengenai orang terkenal. Jadi bentuk biografi ya. Materinya yaitu mengenai recount text atau text recount yaitu biografi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di unit ini mengenai identifikasi informasi tersirat dan tersurat. Jadi nanti kalian akan diberikan sebuah text recount, ya, biografi. Kemudian kalian akan menentukan jawaban yang paling tepat untuk mengisi pilihan sesuai dengan jawaban yang paling tepat. Nah, apabila pertanyaannya itu bentuknya adalah tersurat, maka kalian tidak usah khawatir. Di dalam teks pasti ada jawabannya. Tapi kalau tersirat, maka kalian harus bisa memahaminya. Ya, tinggal dibaca soalnya, kemudian dikembalikan ke dalam teks. Apabila ada jawabannya, maka termasuk dalam bentuk soal yang tersurat. Kalau tidak ada, berarti bentuknya adalah tersirat. Nah, tersirat itu bisa bentuknya adalah similar meaning, kemudian pendapat kalian terhadap teks yang diberikan. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi persamaan kata. Nah, ini tadi yang saya bilang, similar meaning ataupun means, ya, persamaan kata. Kemudian di unit ini juga dan di materi biografi ini juga dalam skupnya recount text akan kita pelajari materi atau sudah kita pelajari materi mengenai preposition, terutama yaitu preposition of time, ya. Nah, preposition of time ini bentuk soalnya adalah mengidentifikasi bentuk dari preposition itu sendiri, yaitu penggunaan during, in, on, at, when, from, to dalam bentuk kalimat, ya. Jadi akan disuguhkan kalimat dan kemudian kalian menentukan mana jawaban yang paling tepat untuk mengisikan teks tersebut, yaitu dengan penggunaan prepositions of time yang tepat. Oke, guys? Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai kisi-kisi untuk ujian akhir semester di kelas 10. Materinya, subjeknya mengenai lintas minat atau peminatan, ya. Ada yang menyebutkan lintas minat ataupun peminatan. Kelas 10 tahun 2020. Mudah-mudahan kalian semua dapat melampaui ujian ini dengan baik, ya. Belajar yang rajin, jangan lupa berdoa dan selalu bahagia. Karena itu selalu like, share dan juga subscribe di channel, lonceng notifikasi tentunya supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran terbaru dari saya. Oke, guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.